Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, batagor ya Mbak ya? Sama kopi susu deso pakai areng. Apa? Maca. Terus apa? Taro. Indah apa indah? Milky Jelly. Teman-teman, kita sekarang baru berada di outlet Batagor and Kopi ini saja by Nyopi Natar. Outlet ini terletak di Jalan Padat Karya Natar. Jadi kalau teman-teman ingin kesini, ini sebenarnya posisinya di belakang Pasar Natar, sekitar 1 kilo lah. Kalau teman-teman cari di Google Map, itu namanya Batagor and Kopi saja. Bagi teman-teman yang mungkin baru malas gerak, mau kesini jauh, sih bisa pakai aplikasi Gojek. Itu di GoFood ada nama kami tetap sama, Batagor and Kopi saja. Menu spesial di sini yang paling laris dan paling diburu sama orang-orang adalah batagor. Jadi kami nyebutnya batagor supaya gampang diingat. Jadi batagor di sini ini ada yang pakai kuah, ada yang pakai kacang. Harganya per porsi itu 5.000. Terus minuman di sini mulai 7.000. Menu yang baru di sini, ini yang saya suka adalah kopi susu deso pakai areng. Jadi kalau teman-teman belum pernah minum areng, cobain minum areng dulu. Kalau istri saya ini senangnya Milky Jelly sama anak yang kecil ini, Milky Jelly. Kalau yang anak gede ini dia senangnya yang ada warnanya. Warnanya itu maca, taro gitu. Jadi teman-teman, dulu nih ya, ketika saya itu masih terjerembab dengan utang, itu kalau baru makan bareng sama, oh ya, nah ini batagor. Ya sama ini kopi aja, kopi susu deso pakai areng. Jadi dulu, ini kalau mau dimakan, nih. Dulu ketika saya masih punya utang itu ya teman-teman, ketika kita makan dengan anak istri, itu ada satu, dan sering itu kejadian kita ini hilang selera. Kenapa hilang selera? Pas makan tiba-tiba nanti ada telepon itu. Kalau teleponnya dari orang mau ngasih duit sih enak, tapi kalau pas teleponnya itu nagih untuk bayar utang, asuransi cicilan, itu mood langsung hilang. Jadi kita yang tadinya pengen makan bareng sama keluarga, tiba-tiba moodnya hilang. Mending kalau moodnya hilang, marah-marah habis itu. Jadi pulang itu udah kayak habis kayak makan linggis kali ya, jadi udah gak enak bener. Itu pengalaman saya dulu waktu masih punya utang. Tapi kemudian ketika saya sudah selesai utangnya, kemudian Allah tuh memberikan kemudahan untuk tidak membayar ribanya, itu sekarang nikmat. Jadi meskipun cuma makan di pinggir jalan seperti ini rasanya enak. Jadi bareng-bareng sama anak istri kayak gini, ada orang telepon juga bodoh-bodoh amat. Orang saya juga gak punya utang gitu kan, jadi nggak ada lagi yang orang nagih-nagih kayak dulu. Kalau zaman dulu itu teman-teman semua baru makan itu ada yang nagih. Mending kalau tagihannya kecil, tagihannya gede-gede. Jadi zaman dulu saya masih punya utang tuh gede-gede, jadi bikin pusing. Kalau udah mendekati deadline itu udah pusing, apalagi pas deadline belum punya duit, udah gak enak rasanya. Ngomong-ngomong, ini sambil ngomong memang sambil nungguin kopi kesukaan saya belum jadi, karena dari tadi yang beli juga banyak. Ini saya buka masker bentar ya. Sambil makan. Bunda mana? Dua ya? Kalau pengen tanya rasanya kayak apa itu, rasanya enak. Pokoknya kalau udah gak punya utang itu rasanya enak. Mau makan apa aja itu enak. Minum air putih pun itu kalau nggak punya utang enak. Apalagi makan minumnya itu di tempat yang kayak gini ya bagus. Kalau sore teman-teman, kalau pas malam itu rame di sini. Teman-teman bisa bayangin kayak makan di pinggir jalan Malioboro, tapi bukan di Malioboro, di Natar. Jadi kalau malam di sini rame. Di tempat kamera yang sekarang berdiri ini, di situ nanti buat parkir motor rame. Kalau teman-teman yang suka fotografi bisa pasang tripod di sini kalau malam-malam itu ngeliatin orang lalu lalang, lampunya warna-warni, lucu pokoknya, bagus. Tuh kan, anak aja sambil mainan seneng ya. Ingin makan apa? Ingin makan apa? Dilepas yuk, maskernya. Teman-teman pengen ini ya, pengen tahu bagaimana cara penyelesaian utang. Teman-teman semua, teman-teman yang sudah paham bahaya riba,
itu kemudian punya niatan, punya keinginan tekad untuk menyelesaikan utangnya, itu biasanya terbentur satu halnya adalah apa? Teman-teman bingung bagaimana cara memulainya. Nah, memulai penyelesaian utang-utang riba itu bukan sekedar sesuatu yang tidak dipersiapkan, tapi kita harus mempersiapkan itu. Kenapa harus dipersiapkan? Karena yang kita hadapi ini bukan sembarangan, tapi yang kita hadapi ini adalah lembaga keuangan yang disitu punya prosedur, punya tata cara, tata kerja, dan kita kemudian disitu membawa suatu kebenaran yang disampaikan oleh Allah di Quran dan di hadisnya melalui Rasulullah SAW. Jadi di situ kita kemudian ingin bagaimana mengaplikasikan, mengimplementasikan pesan-pesan yang tersirat dalam Quran tersebut itu dalam kehidupan kita bermasyarakat ini, terutama bagaimana kita berhubungan dengan lembaga keuangan. Nah, di situ teman-teman perlu memulai dengan tahap-tahapan yang rapi, harus rapi teman-teman, karena kalau teman-teman salah langkah berhadapan dengan pihak-pihak seperti itu akan pusing sendiri. Jadi yang pertama yang perlu teman-teman pastikan adalah niatan teman-teman untuk menyelesaikan utang itu bukan karena teman-teman tuh ingin bebas, tidak bayar bunga, tidak bayar margin, bukan, tapi niatannya adalah untuk bebas dari jeratan riba. Lalu kalau teman-teman ini punya niatan ternyata cuma sekedar untuk bebas dari bunga atau bebas dari margin, dan suatu saat nanti pengen mengulang lagi, jangan coba-coba, biasanya nanti akan lebih kacau lagi kehidupannya. Jadi mendingan teman-teman pastikan ini niatannya tulus karena Allah atau karena sekedar untuk mencari keuntungan keuntungan jangka pendek. Teman-teman kalau mau memulai hijrah itu pertama adalah tentu tobat dulu. Jadi teman-teman harus bertobat, mohon maaf, mohon ampun pada Allah, dan mudah-mudahan itu akan menjadi pintu dimulainya petunjuk Allah itu datang kepada kita. Allah punya alasan untuk membantu kita mulai dari kita tobat tersebut. Ketika teman-teman belum bertobat, itu Allah masih mempertanyakan apakah ini orang ini akan berhijrah atau tidaknya, belum jelas. Nah, begitu teman-teman sudah bertaubat, taubat sungguh-sungguh, tidak akan mengulangi lagi. Yang berikutnya harus dipersiapkan adalah teman-teman harus tahu ilmunya. Teman-teman punya niatan tekad kuat untuk menyelesaikan utang tapi tidak tahu ilmunya, itu sama aja teman-teman itu mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi tapi tidak tahu cara untuk mengendalikan mobil tersebut. Itu nanti teman-teman bisa hancur karena menumbur sana sini. Sama halnya dengan penyelesaian utang seperti ini, ketika teman-teman ini intinya kan sebenarnya nego dengan lembaga keuangan, dan nego itu harus dengan cara yang elegan, rapi. Jangan sampai negonya ini belepotan. Kalau belepotan teman-teman yang pusing sendiri. Karena apa? Mereka yang bekerja di sana itu sudah terbiasa berhadapan dengan orang-orang yang mungkin ngemplang utang. Sementara teman-teman ini kan bukan untuk mengemplang utang, tapi ingin menyelesaikan utang tanpa membayar bunga, tanpa membayar marginnya. Nah, teman-teman perlu punya ilmunya terlebih dahulu. Ilmunya apa? Bukan ilmu yang dipelajari di sekolah, tapi ini ilmu adalah ilmu muamalah. Zaman dulu sahabat Umar itu pernah menyampaikan bahwa orang yang tidak mengerti ilmu tentang muamalah itu dilarang berjualan di pasar. Artinya pada zaman dulu pun ketika masih ada manusia mulia yaitu adalah Rasulullah SAW masih ada di dunia ini, itu pun masih ada orang-orang yang belum paham tentang ilmu muamalah. Silakan teman-teman bayangkan bagaimana dengan kita yang hidupnya sudah jauh dari zamannya Rasulullah, pasti kita akan punya pengetahuan yang jauh lebih tertinggalnya dibanding yang orang-orang zaman dulu, dan kita perlu untuk mempelajari itu. Ketika teman-teman sudah paham, sudah mulai tahu, paling tidak teman-teman tahu riba itu apa. Kemudian kalau teman-teman berhadapan dengan utang-utang di syariah, di lembaga keuangan syariah, teman-teman perlu tahu istilah-istilah dalam akad syariah itu. Misalnya seperti murabah itu apa, mudharabah itu apa, ijarah itu apa, wakalah itu apa. Ketika teman-teman sudah paham, baru teman-teman itu punya kemantapan hati. Jadi kalau teman-teman sudah mantap, tahu kenapa kok teman-teman harus hijrah, kenapa teman-teman itu harus berjuang, maka teman-teman itu tahu bahasa apa yang harus disampaikan. Nah, ini adalah sambil menyala dulu.
Ini kopi susu deso pakai areng. Teman-teman mungkin belum pernah minum areng. Kalau makan areng mungkin pernah makan areng, tapi ini bukan areng yang ada di kompor tuh, bukan yang ditunggu-tunggu, bukan. Tapi ini memang arengnya food grade. Ini arengnya food grade, bisa diminum. Kalau di Jogja, teman-teman yang tahu pasti tahu yang namanya kopi jos. Tapi kopi josnya arengnya kan masih bongkal gede gitu ya. Kalau ini sudah digiling, jadi udah jadi serbuk areng. Ini enak dan ini untuk kesehatan bagus. Kemudian kalau yang ini milky jelly. Ini salah satu minuman yang paling diburu sama pelanggan. Paling diburu, bukan diburu. Ini yang paling diburu. Kayak kopi ini saja. Kalau yang ini taro, warnanya ungu nih. Anak-anak biasanya seneng nih. Sama yang hijau ini matcha. Coba aja teman-teman ini main ke sini. Oke, kita lanjutin tadi. Ketika teman-teman sudah tahu ilmu tentang muamalah, tentang istilah-istilah dalam akad-akadnya, karena nanti teman-teman pasti akan dibalikkan kepada istilah-istilah itu. Ketika teman-teman itu sudah paham, maka teman-teman bisa menangkisnya. Hal berikutnya yang harus dipersiapkan adalah mental sebetulnya. Kalau teman-teman sudah punya mental, maka teman-teman akan gampang untuk mengeksekusi itu. Intinya sebenarnya adalah bertobat dulu. Tobat itu artinya sudah memasrahkan semua ini kepada Allah. Kemudian yang kedua itu tahu ilmunya. Yang ketiga adalah mentalnya memang sudah kuat. Banyak di antara kita, banyak di antara teman-teman, bahkan saya dulu waktu awal-awal itu, waktu awal hijrah, saya hampir 4 tahun mempelajari masalah ilmu muamalah ini. Tapi sampai 4 tahun pun saya belum punya mental, belum punya kekuatan, belum punya keberanian untuk menyelesaikan ini. Jangankan untuk menyelesaikan, ditelepon oleh lembaga keuangan pun itu saya masih keder, meskipun saya udah tahu ilmunya, tapi udah gegetnya udah minta ampun untuk menyelesaikan tadi. Nah, dimana mental itu bisa didapat? Setelah saya amati dan setelah pengalaman saya nih ya, pengalaman saya, jadi kalau saya pribadi, saya mendapatkan mental itu ketika ikut MTR, masyarakat tanpa riba. Di situ betul-betul memang kita itu seperti grup hijrah ya, jadi orang-orang yang hijrah dari utang riba itu kemudian di situ punya suatu apa ya, satu visi lah, visinya sama untuk bagaimana menyelesaikan utang itu segera, untuk menyelesaikan utang segera, untuk terbebas dari jeratan-jeratan riba. Dan di situ memang kita akhirnya tahu dari pengalaman-pengalaman yang orang-orang yang terdahulu, kita akhirnya tahu bagaimana cara penyelesaian itu. Tetapi ada juga teman-teman saya yang kemudian dia punya mental yang bagus, lumayan bagus, dia bisa menyelesaikan utangnya, berani untuk berhadapan dengan lembaga keuangan itu tanpa ikut di komunitas-komunitas. Tapi memang hasilnya pun tidak semaksimal kalau kita tergabung dalam komunitas. Saya lebih prefer, menyarankan kalau teman-teman itu masih bingung penyelesaiannya, silakan bergabung dengan masyarakat tanpa riba. Ini bukan sales, tapi ini fakta. Jadi saya dulu berhadapan dengan satu lembaga keuangan syariah, kemudian 2 lembaga keuangan konvensional, dan 1 leasing. Jadi saya berhadapan dengan banyak pihak. Kemudian saya pun bisa menyelesaikan itu, nego. Bahkan saya di beberapa titik itu justru membayar kurang dari sisa pokoknya, sisa pokok utangnya. Teman-teman jangan apa ya namanya, jangan pernah punya pesimis, jangan pernah pesimis bahwa kita itu bisa membayar tanpa membayar bunganya, tanpa membayar marginnya. Teman-teman kalau memang sudah dibantu oleh Allah, itu apapun akan mungkin. Jadi semua itu adalah tergantung Allah. Dan mungkin diantara teman-teman yang menonton ini adalah pegawai-pegawai di lembaga keuangan. Teman-teman perlu dipahami bahwa video kali ini bukan untuk menghasut, bukan, sama sekali bukan, dan bukan dalam rangka untuk menjelek-jelekkan teman-teman yang bekerja di lembaga keuangan, tidak. Tetapi semoga teman-teman juga paham niat kita semua, niat kami yang ingin hijrah ini bukan karena kami ingin membenci lembaga keuangan, tidak, tapi adalah untuk menjalankan perintah Allah, karena Allah di situ mengancam pelaku riba. Siapapun itu yang di situ melakukan riba, jadi pelaku riba, itu diancam oleh Allah dan Rasulnya berperang, dan perang dengan Allah itu tidak mungkin, karena kita pun dulu yang menciptakan adalah Allah, jadi nggak mungkin kita berperang dengan Allah. Kemudian kalau teman-teman cermati 1 dirham riba, jadi
riba 1 dirham itu sama dengan 36 kali berzina. Itu dosanya luar biasa. Dan dosa terkecil dari riba itu adalah berzina dengan ibu kandung sendiri. Itu harusnya teman-teman sudah mulai berpikir. Teman-teman tidak perlu membela tempat kerjanya, terutama buat teman-teman yang bekerja di lembaga keuangannya. Tidak perlu membela tempat kerjanya. Karena apa? Karena pada akhirnya nanti teman-teman akan sama seperti kami semua, seperti kita semua, bahwa kita akan datang ke pada mahsyar yang di situ kita akan dihisap, dan di situ tidak akan ada lagi perlindungan dari tempat kerja kita tuh nggak ada. Yang ada adalah kita secara pribadi, secara personal berhadapan dengan Allah, dan itu adalah saat-saat yang paling mendebarkan, paling menakutkan, karena kita akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita kerjakan. Teman-teman semua, ketika teman-teman kemudian melihat seseorang ataupun melihat nasabah itu hijrah, kemudian teman-teman malah membenci, teman-teman perlu tahu, jadi di satu titik utang saya itu ketika saya menyampaikan kepada pegawai di lembaga keuangan tersebut, itu mereka ketawa, padahal yang saya sampaikan adalah berita dari Al-Quran dan hadis. Itu mereka ketawa loh teman-teman semua, padahal dia pakai jilbab. Mohon maaf, ini bukan karena saya ingin menyebutkan dia pakai jilbab, tidak, tapi pakaian yang kita pakai itu tidak mencerminkan, tidak selalu mencerminkan apa yang kita tahu. Jadi itulah saya katakan tadi, kita perlu untuk belajar terlebih dahulu ilmu muamalahnya. Teman-teman yang sudah dewasa, teman-teman yang sudah bekerja dimanapun itu belum tentu kemudian tahu betul secara agama itu bagaimana ilmunya bekerja di pekerjaan tersebut. Jadi teman-teman perlu belajar terlebih dahulu, perlu mencermati. Saya pun juga sama, saya mencermati bagaimana pekerjaan saya ini di mata Allah. Nah, ketika teman-teman berhadapan dengan lembaga keuangan, ketika teman-teman itu berada pada posisi atau di pihak lembaga keuangan, maka teman-teman perlu kemudian introspeksi diri, apakah kemudian teman-teman ini membela sesuatu yang benar ataukah salah. Karena ketika teman-teman membela sesuatu yang salah, maka teman-teman akan menyesal di kemudian hari nanti. Teman-teman akan berhadapan dengan Allah, dan teman-teman bisa jadi ada di pihak yang berseberangan dengan Allah, dan itu sangat merugikan teman-teman semua. Sehingga teman-teman semua yang berasal dari lembaga keuangan, mohon kiranya untuk menghormati teman-teman yang hijrah dan tidak kemudian merasa dibenci. Bukan dibenci, tapi sebetulnya ketika teman-teman melihat tayangan-tayangan seperti ini, itu adalah Allah itu sedang mengarahkan teman-teman semua untuk meraih hidayahnya, untuk kemudian tergerak mencari kebenaran apakah betul atau tidak yang disampaikan dalam tayangan ini. Jadi ya itu, memang hidup itu adalah untuk belajar, dan mungkin dulu pernah punya kesalahan, tapi ketika teman-teman kemudian mencoba untuk memperbaiki, insya Allah nanti kesalahan-kesalahan itu akan menjadi apa ya, titik berat buat teman-teman semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan zaman dulu pun orang-orang yang punya kesalahan banyak itu justru dia akan menjadi orang-orang yang paling membela agama. Karena apa? Karena mereka kemudian sadar dulu pernah melakukan hal-hal yang salah, yang itu akan mendapatkan apa ya, ancaman yang luar biasa, sehingga teman-teman, sehingga orang zaman dulu itu kemudian takut. Begitupun dengan teman-teman semua, mungkin saat ini berada pada posisi yang salah, tapi kemudian ketika teman-teman ingin belajar, kemudian bertobat, kemudian dapat menjadi lebih baik. Kita kembali ke tadi, ketika teman-teman ingin menyelesaikan utang, intinya adalah teman-teman sebenarnya adalah pertama tobat, yang kedua punya ilmu, yang ketiga adalah punya mental. Setelah itu udah clear, semuanya beres. Tetapi ada saat-saat untuk trial and error. Jadi ketika teman-teman berusaha untuk eksekusi berhadapan dengan lembaga keuangan, itu belum tentu sekali usaha langsung berhasil, tidak, tapi kadang-kadang itu butuh waktu. Jadi enggak langsung jadi itu enggak, tapi ya memang butuh waktu. Kadang-kadang itu sampai 1 tahun. Saya pun kemarin menyelesaikan banyak pinjaman itu 1 tahun 1 bulan, 1 bulan masalah. Tapi di minggu pertama itu selesai 1. Jadi di minggu pertama itu selesai 1, kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat itu memang agak lama. Total itu 1 tahun 1 bulan selesai semuanya. Dan kita nikmatin aja prosesnya. Yang penting kita sudah berada pada jalur yang dikehendaki atau yang diperintahkan oleh Allah. Oke teman-teman, kita sambil minum sambil makan. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan kita akan sambung dengan tayangan-tayangan lain di kesempatan lain. Enak nih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.